Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini terkait penyidikan kasus dugaan korupsi, penetapan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024. Seperti apa perkembangan terkini kasus korupsi penyelenggaraan haji ini? Informasi mengenai pencegahan ini dikonfirmasi juru bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta pada Selasa 12 Agustus 2025. Menurut Budi, surat keputusan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dikeluarkan KPK pada 11 Agustus 2025 dan berlaku 6 bulan ke depan. Selain Yakut, KPK juga melarang bepergian ke luar negeri terhadap Isfah Abdillah Aziz yang merupakan mantan staf khusus Menak dan seorang pihak dari swasta berinisial FHM. Taksiran awal kerugian keuangan negara dalam perkara ini ditaksir KPK mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Tim penyidik masih memeriksa saksi dan mengumpulkan alat bukti untuk membuat konstruksi perkara menjadi utuh. KPK menduga kuota tambahan sebanyak 20.000 jemaah diselewengkan. Kuota yang semestinya dialokasikan dengan proporsi 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus diduga diubah menjadi 50/50. Pergeseran ini secara langsung menguntungkan penyelenggara ibadah haji khusus yang dikelola pihak swasta. Sebaliknya, keputusan itu merugikan hak jemaah haji reguler karena harus mengantri lebih lama. Perkara ini baru saja naik ke penyidikan dengan sprindik umum, artinya memang masih dibutuhkan langkah-langkah penyidikan untuk nanti kemudian KPK menetapkan para pihak sebagai tersangkanya. Di mana dalam perkara ini hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Di sini penyidik akan mendalami terkait dengan perintah-perintah penentuan kuota tersebut dan juga aliran uang tentunya. Ya, karena kan yang dikelola oleh para agen ini, ya kemudian kita akan lihat apakah ada aliran uang ke pihak-pihak tertentu. Terkait pencekalan oleh KPK untuk bepergian ke luar negeri, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pun memberikan tanggapannya. Dalam siaran pers disampaikan juru bicara Yakut, Ana Hasbi pada Selasa, Yakut meminta publik dan media untuk tidak berspekulasi. Yakut juga berjanji kooperatif selama proses hukum terkait dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji. Pihak Yakut juga mengaku baru mengetahui adanya larangan bepergian ke luar negeri tersebut dari media massa pada hari Selasa ini. Karena itu, Yakut berharap seluruh pihak dapat menunggu hasil penyidikan tanpa prasangka, sembari memberi ruang bagi penegak hukum untuk bekerja secara profesional sebagai warga negara yang taat hukum. Terkait kasus korupsi kuota haji yang kerap terulang, Menteri Agama Nasaruddin Umar turut angkat bicara. Dalam keterangan di kantor redaksi harian Kompas di Jakarta pada Selasa, Nasaruddin menyebut tawaran untuk menambah kuota haji Indonesia kerap kali terjadi, namun ia dengan tegas menolak. Memang tahun kemarin dibujuk diajak untuk mendapatkan tambahan kuota, saya tidak mau. Loh kok kenapa? Daftar tunggu kita banyak, kenapa nggak minta? Tahun lalu kan dapat 20.000. Karena saya tahu bahwa justru tambahan itu nanti akan menciptakan satu hal yang krusial. Ya, apalagi kalau tambahannya di akhir-akhir. Sementara luasnya Mina itu kan tidak bertambah. Kemudian luasnya Arafah tidak bertambah, luasnya Masjid Haram juga tidak bertambah pada waktu itu kan. Nah kalau kita tambah 20.000, jangankan 20.000, mungkin 10 aja, itu nanti kemahnya gimana ya. Kendaraannya seperti apa, makanannya seperti apa, itu susah ngaturnya. Nah maka itu kami tegaskan tidak boleh kita menerima kuota tambahan. Nasaruddin menambahkan saat ini fokus Kementerian Agama ialah perbaiki layanan dan fasilitas haji agar masyarakat yang beribadah bisa menjalankan ibadah haji dengan aman dan nyaman. Kasus korupsi kuota haji ini kembali menunjukkan adanya celah dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Kerugian negara yang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dan tergesernya hak jemaah haji reguler patut menjadi perhatian serius. Kalau menurut Sobat Kompas, apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum agar praktik serupa tidak terus terulang?